Kata mereka, duniaku bertabur rona. Bak saujana, meruang budaya. Bergelut dari peluh debu bata hingga tetes lilin malam pada selembar wastra pusaka. Cerminan jiwaku yang pantang berdiam raga. Namun selaras, wiroko, wiromo, wiroso. Meski jauh tapak mengembara, muara batinku tetap di pelukan Yogyakarta. Pelukan yang menyadarkan, Puan bukanlah perhiasan, melainkan tiang penyangga peradaban. Eling asale, eling baline. Sebab perempuan berdaya ialah pilar kemajuan Sang Mahawangsa. Saya, Almas Az-Zahra, Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Here's my promise, I will rise and shine. Hai teman-teman, selamat datang di YouTube channel Ruby Herman. Sebelum kita nonton, jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Yuk kita nonton sama-sama. Baik teman-teman, kali ini narasumber kita ini Putri Indonesia Yogyakarta 2026. Betul sekali. Almas. Ini backgroundnya presenter TV juga ya, reporter atau presenter ya? Presenter berita. Presenter berita, news anchor gitu ya. Betul. Oke, kita mau kenalan lebih jauh sama Almas. Almas, silakan kenalin diri dulu nih, Mas. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya Pak Ruby. Perkenalkan, saya Almas Az-Zahra, Putri Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta 2026. Usia saya 25 tahun dan saat ini saya bekerja sebagai seorang news anchor di TVRI dan juga arsitek. Arsitek, Ya. backgroundnya arsitek. Wow. Betul. Oke, nah ini udah jadi news anchor, udah arsitek juga menggeluti di bidang itu ya. Betul. Nah, kenapa join Putri Indonesia nih? Oke, jadi kalau Putri Indonesia itu sebetulnya tentunya mimpi dari dulu ya Bapak. Selain untuk menjadi sosok putri, tujuannya pengen punya platform untuk bisa menyuarakan influence yang baik, terutama khususnya untuk generasi muda dan juga perempuan di Indonesia gitu Pak. Karena saya melihat dengan menjadi putri itu tidak hanya mengikuti sebuah ajang kecantikan, tapi juga bisa punya platform untuk menyuarakan apa yang ada di visi misi kita seperti itu Pak, untuk membawa dampak baik tentunya. Visi misi dari Almas nih apa nih? Oke, kalau dari saya sendiri mungkin sebagai seorang perempuan, khususnya perempuan Indonesia, saya ingin menyuarakan bahwa kita itu punya value, kita punya budaya yang harus kita kenalkan ke dunia. Dan berbicara soal program atau advokasi Almas, saya punya advokasi judulnya Saujana Meruang Budaya. Saujana Meruang Budaya. Iya, jadi itu adalah Kita breakdown ya. creating space untuk generasi muda bisa melestarikan budaya. Khususnya budaya di sini adalah batik. Oke. Iya, Nah, apa planning dari yang akan kamu lakukan nih? Kalau planningnya yang sudah kita lakukan Yang kemarin, sudah, iya. yang sudah dulu itu melakukan workshop membatik untuk generasi muda. Jadi kalau kita berbicara ke belakang, kenapa saya mengambil advokasi ini, itu karena saya tumbuh di keluarga pengusaha batik. Ya, saya generasi keempat. Generasi keempat. Betul. Jadi dari eyang buyut saya. Nah, di Jogja merupakan seorang pembatik. Jadi mengerjakan sendiri tapi juga memperkerjakan wanita-wanita di sekitar, di lingkungan sekitar. Namun ada krisis yang sekarang kita hadapi itu kurangnya minat generasi muda untuk menjadi pembatik. Jadi ada masalah di regenerasi pembatiknya nih Pak, karena sekarang didominasi oleh lansia. Iya, kebanyakan lansia ya, yang di Jogja khusus ya. Betul, di Jogja khususnya, karena mungkin generasi muda sekarang melihat membatik ini belum tahu potensi secara finansialnya seperti apa. Jadi lebih memilih untuk bekerja di sektor formal, mungkin trennya di Gen Z gitu ya. Jadi di sini
batik ini kan menjadi identitas bangsa, Pak. Sementara kalau misalnya regenerasinya tidak kita perhatikan, bahaya, bisa kehilangan ruhnya ya, Pak. Nah, di situ saya ingin mengangkat topik itu untuk naikin awareness lagi tentang pelestarian batik ini, karena kita sebagai generasi muda tentunya pemegang estafet berikutnya ya, Pak, untuk pelestarian batik dan budaya secara keseluruhan. Iya. Gitu. Nah, tadi kan itu yang sudah kamu lakukan ya. Nah, kedepannya planning kamu, apalagi di platform Putri Indonesia ya, apa yang akan kamu lakukan? Planningnya tentu selain tadi sudah melakukan workshop, harapannya selain mereka generasi muda ini tahu bagaimana caranya membatik, tapi juga bagaimana cara memasarkannya dan membangun sebuah bisnis. Jadi kita berencana untuk bisa berkolaborasi dengan beragam entitas, termasuk pemerintah, kemudian juga pengusaha-pengusaha batik yang memang sudah melalang buana gitu ya, Pak, ya, untuk kita jadikan role model untuk para generasi muda yang ingin membangun bisnis batik ini dari nol. Jadi membuat inkubasi bisnis, kurang lebih seperti itu, Pak. Tadi kan kamu generasi keempat ya? Betul. Berarti keluarga semua tadi bikin batik dan di bisnis batik juga dong berarti ya? Iya, betul. Di Jogja only apa udah? Untuk saat ini kita pasarnya masih di Jogja, karena untuk batik yang kita produksi itu masih yang motif-motif Jogja asli, Pak. Motif Jogja asli. Ya, jadi selain kita B2C tapi juga B2B, jadi kita supply ke berbagai toko-toko batik yang cukup besar di Yogyakarta. Salah satunya yang saya kenakan hari ini. Oke, ini nah, dari ceritain dong. Iya. Pasti dari Jogja ya. Betul. Ini dari Margaria Batik. Margaria Batik. Ya, Margaria Batik itu salah satu brand yang cukup besar di Jogja dan bahkan punya beberapa gerai atau butik di mall dan juga di luar kota. Nah, itu Margaria ini juga suppliernya itu dari berbagai pengrajin di Jogja, dan salah satunya adalah dari keluarga saya. Seperti itu. Nah, tadi kan problemnya adalah banyak anak-anak generasi muda yang kurang meneruskan lah ya, kurang minatnya. Nah, langkah-langkah apa nih supaya mereka, anak-anak muda kan kritis ya, pengen penasaran gitu. Gimana nih menurut dari Alma sendiri? Oke, jadi mungkin kita kalau dari sebelum kita berbicara soal bisnis ya, Pak, tentang batik itu sendiri, saya ingin meningkatkan awareness tentang untuk generasi muda bahwa mungkin banyak yang berpikir batik itu sesuatu yang hanya bisa kita pakai di acara formal misalnya. Nah, di situ saya ingin meningkatkan awareness lagi kalau batik itu bisa kita selipkan di keseharian dulu, Pak. Oh, iya. Jadi seharian. misalnya di acara-acara yang casual, misalnya bisa untuk kuliah, untuk bekerja sehari-hari, kita hadirkan style-style yang memang masuk di generasi muda. Gitu. Jadi pembuatan konten itu juga menjadi salah satu yang akan kita lakukan dan sudah kita lakukan, bagaimana menyisipkan batik di dalam keseharian kita. Kemudian juga selain itu, kalau generasi muda sendiri tentang membatiknya, itu selain kita membuat sebuah karya seni, itu juga menjadi sarana meditasi juga bisa, Pak. Oh, ini saya baru tahu nih. Iya, kalau misalnya kita membatik itu kan butuh fokus yang sangat tinggi. Ketekunan gitu ya. Iya, jadi selain kreativitas, tapi juga butuh fokus yang sangat tinggi. Bagaimana kita menorehkan malam. Nah, di situ tuh juga menjadi sebuah bentuk meditasi. Asik nih. Kalau Almas yang ngemas kayaknya mantap ya. Menorehkan malam. Waduh, kayak bisa jadi lagu tuh. Oke. Nah, itu ya teman-teman, nanti itu yang akan Almas lakukan. Apalagi melalui platform Putri Indonesia. Oke, kalau bicara persiapan nih. Ya. Kan nasional kostum, apa yang mau diangkat nih? Oke, nasional kostum sendiri ingin mengangkat cerita tentang Dewi Durga yang ada di Prambanan. Ya, karena Prambanan itu letaknya di perbatasan antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, tapi untuk lokasi candinya itu masih di Yogyakarta. Jadi di situ saya ingin mengangkat tentang Dewi Durga yang memiliki tangan-tangan di badannya itu, Pak. Kalau lebih seperti itu, kemudian nanti ada Candi Prambanannya juga. Filosofi apa yang kamu akan sharekan? Filosofinya tentunya tentang bagaimana sosok Dewi Durga, sosok Dewi yang ada kaitannya juga dengan Roro Jonggrang. Nah, di situ saya ingin meluruskan bahwa kalau di Prambanan itu kan ada mitos tentang Roro Jonggrang. Nah, kalau dari
cerita Roro Jonggrang itu sebetulnya adalah hanya sebuah mitos atau legenda aja. Tapi kalau dari agama Hindu itu sendiri, dari dibangunnya candi itu kan merupakan candi Hindu. Nah di situ adalah perlambangan dewa dewi. Nah di situ ada Dewi Durga salah satunya. Jadi kurang lebih yang ingin diangkat itu. Iya, sekaligus mengenalkan budaya, culture ya. Oke. Nah, bicara soal tadi national costume, talent. Tentang talent sendiri udah di-prepare juga? Betul, untuk talent show nanti video yang sudah saya submit itu adalah storytelling, menceritakan tentang cerita tradisional Timun Mas menggunakan bahasa Jerman. Iya. Jadi go internasional ya? Iya, jadi gimana kita bisa ngangkat budaya Indonesia tapi dengan cara yang dengan bahasa asing, jadi kita juga. Kenapa kamu pilihnya bahasa Jerman? Apa alasannya? Alasannya adalah karena saya sejak kecil tuh emang senang belajar bahasa asing, Pak. Ya, jadi selain bahasa Inggris, kemudian saya pernah juga belajar bahasa Turki. Ya, dan bahasa Jerman itu bahasa keempat yang saya pelajari. Oh, ada berapa bahasa itu? Total itu aja sih, Pak. Jadi ya? Oke. Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Turki, kemudian Jerman. Oke, kalau gitu sapa pemirsanya pakai bahasa Jerman juga. Oke, gimana nih? Mungkin Hallo Leute, ich bin Almas Azahra, ich bin 25 Jahre alt und ich komme aus Yogyakarta. Asik. Itu bahasa Jerman ya? Betul. Kalau bahasa Turki? Oke, bahasa Turki. Merhaba, benim adım Almas Azahra, ben 25 yaşındayım, Jogja'da yaşındayım ve İTB'de okuyorum. Nanti lihat translate-nya ya. Oke, ini sejak kapan kamu menguasai bahasa? Maksudnya belajar bahasanya? Jadi sejak saya SMP itu belajar bahasa Turki. SD belajar bahasa Inggris dulu, kemudian di SMP saya itu yayasannya bekerja sama dengan Turki pada saat itu, jadi saya belajar bahasa Turki, kemudian bahasa Jerman di SMA. Wah, udah think global ya? Iya, jadi meskipun saya interest dengan budaya Indonesia, budaya saya sendiri, tapi juga untuk mengenalkan budaya saya sendiri ke jangkauan yang lebih luas, tentu kita juga harus mempelajari budaya lain gitu ya, Pak. Iya, betul, setuju sih. Jadi ini kamu persiapannya juga ke panggung nasional, sama sekali internasional udah persiapan juga secara langsung ya? Hopefully, Bapak. Wah, Oke, nah tadi dari persiapan ini kamu udah lagi persiapan. Bicara soal mental gimana nih? Nah ya, itu mental juga menjadi salah satu yang penting banget ya Bapak untuk perjalanan di proses Putri Indonesia nanti. Dan termasuk juga tidak hanya untuk esok, tapi yang sudah kita persiapkan selama proses kemarin ya Pak. Jadi tentunya dari yang sebelumnya mungkin punya banyak insecurities atau minder, tapi tentunya sepanjang proses ini kita olah terus supaya semakin percaya diri gitu. Karena mungkin salah satu yang saya rasakan sebagai generasi muda yang mungkin di luar sana juga banyak yang merasakan, pasti sering mengalami self doubt, tapi tentunya kita harus lebih menggali diri lagi, menggali potensi apa yang kita miliki. Ketika kita sudah tahu value-value itu, kita akan bisa lebih percaya diri, dan saat nanti ajang tentu kita sudah tahu apa saja value-value yang kita miliki, yang kita bisa bawa nantinya. Wih, mantap ya. Almas juga berarti udah persiapan nih ya menuju ke nasional, ya, kompetisi nasional udah persiapan, karena abis ini pra-karantina terus karantina ya. Betul. Oke, udah persiapan semua. Nah, untuk setiap ini kan perjuangan ya maksudnya. Nah, ada core value atau kunci sukses ini. Apa yang menjadi kunci sukses dari Almas sendiri? Kunci sukses, wah ini cukup menarik sekali pertanyaannya. Kunci sukses adalah itu tadi, balik ke percaya diri. Jadi kita pergi ke ajang Putri Indonesia, di sana kita akan bertemu dengan 45 finalis, 45 termasuk saya, yang tentunya mereka semuanya cantik-cantik, semua mereka punya knowledge-nya masing-masing, punya skill-nya masing-masing. Jadi saya menganggap bahwa di sana saya harus percaya diri. Jadi saya merasa kita semua punya value, saya juga punya value. Jadi
saya akan menjadi diri saya sendiri di sana. Kemudian saya tidak menganggap teman-teman lain itu sebagai istilahnya kontender gitu ya Pak. Tapi saya melihat di sana saya akan memperluas network saya. Saya ingin bertukar pikiran dengan para putri dan juga melakukan kolaborasi tentunya karena kita sama-sama punya cita-cita yang baik untuk Indonesia ke depannya Pak. Yes, betul Gitu. sekali, apalagi terutama di bidang batik ya. Ya. Siapa tahu ketemu sama putri-putri yang memiliki mungkin kesamaan ya. Iya, interest yang sama. Interest yang sama. Oke, nah apa sih yang menjadi impiannya seorang Almas nih? Oke, impian. Kalau Iya. kita bicara impian itu mungkin sejak kecil saya punya cita-cita menjadi sosok perempuan yang membawa good impact. Good impact, oke. Iya, bisa menginspirasi sekitar, bisa menunjukkan bahwa seorang perempuan itu bisa berdaya. Saya bercita-cita untuk bisa menjadi perempuan yang bisa menyuarakan pendapatnya, menyuarakan visinya, dan tentunya semoga nanti ketika impian saya tercapai itu juga bisa menginspirasi lebih banyak orang lagi. Yes, amin. Amin. Almas, thank you so much sudah sharing. Mungkin ada yang ingin Almas sampaikan buat teman-teman semua. Iya. Tentunya saya mohon dukungan dan restunya juga untuk Pak Ruby, untuk Permata Hijau Sweets, juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Semoga saya bisa menjadi perwakilan daerah istimewa Yogyakarta untuk membawa nama baik Yogyakarta di pemilihan Putri Indonesia nantinya. Semoga semua dilancarkan dan tentunya bisa membawa berkah untuk banyak orang. Amin. All the best ya Almas ya. Terima kasih. Sukses selalu. Demikian bincang-bincang saya bersama Almas Putri Indonesia Yogyakarta 2026. Selamat berkompetisi Almas, karena dalam hitungan beberapa hari lagi udah start ya. Ya. Good luck, all the best. Terima kasih banyak. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang penasaran. Bisa dukung, bisa cek di Instagramnya Almas, nanti saya taruh di description. Sampai jumpa next episode. Saya Ruby Manaju Almas, bye bye.